Halo, apa kabar kalian? Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian lagi di video kali ini. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang perjalanan aku dari awal SBMPTN sampai aku ospek. Dan sebelum aku lanjut video kali ini, buat kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke? Nah, di video kali ini aku akan berbagi pengalaman aku selama aku daftar SBM sampai aku ospek. Nah, yang pertama yaitu waktu aku daftar SBMPTN. Sebenarnya sih gak kepikiran buat daftar SBMPTN karena aku pikir kan mau daftar mandiri aja, karena takutnya nanti kalau daftar SBM tuh berkasnya nggak lengkap atau masih ada yang kurang, masih tertinggal atau gimana, soalnya kan kan ada rencana juga pindah ke Manado. Makanya gak ada kepikiran ikut SBM. Tapi karena sesuatu dan lain hal, rencana aku itu berubah semua. Karena ternyata itu kalau ikut jalur mandiri itu gak bisa dapat beasiswa. Padahal aku pengen banget buat dapat beasiswa. Makanya itu deh aku putuskan buat ikut SBMPTN. Nah, waktu awal aku punya rencana itu kan aku bilang ke ibu, "Bu, aku mau ikut daftar ini nih, buat daftar universitas. Gimana sih buat ibu?" Ibu aku bilang oke-oke aja sih. Lalu besoknya aku mulai daftar, karena kan deadline-nya kan itu dua minggu sebelum kayaknya aku yang pas mau daftar itu udah hampir deadline tutup SBMPTN. Nah, itu waktu aku daftar itu kan karena aku belum ada laptop terus tidak ada komputer, alat-alat kayak buat daftar gitu. Jadi aku pergi ke warnet buat daftar. Nah, waktu daftar itu nanti kalian akan ditunjukkan kayak tutorial cara daftarnya SBMPTN itu kayak gimana, alurnya itu kayak gimana, mulai dari isi daftar data diri, terus juga nanti mau isi kayak upload foto, nanti suruh apa juga pokoknya udah lupa karena udah lama banget. Tapi kalian boleh lihat ini kartu SBMPTN aku. Nah, kalian boleh lihat itu kartunya. Aku tunjukin gambar yang lebih besar, ini kartu peserta aku SBMPTN. Nah, isi di kartu tanda peserta ini ada nomor peserta pastinya sih. Terus ada nama ijazah, nama di lebar ujian nanti, terus ada kelompok ujian. Aku jelasin sedikit nih yang di kelompok ujian. Kalian melihat itu kalau aku kelompok ujian itu di sosum sesuai dengan jurusan aku itu IPS. Dan buat kalian IPA nanti ada saintek dan juga bahasa. Dan juga ada lintas minat buat kalian yang IPS pengen masuk di jurusan IPA kayak kedokteran, perawat. Nanti kalian pilih kelompok ujiannya yang saintek. Nah, selanjutnya itu ada alamat pastinya. Terus ada tanggal ujian. Tanggal ujian itu waktu itu tanggal 8 Mei 2018. Ada waktu dan ada jadwalnya. Jadwalnya ini ada 2 tes, yaitu yang pertama ada tes kemampuan dasar potensi akademik atau TKPA. Baru yang kedua itu ada tes kemampuan dasar atau sosum. Selanjutnya di kolom yang di sebelahnya, sebelah kanan, kalian boleh lihat itu ada program studi lah. Aku jelasin lagi sedikit di program studi ini. Di program studi ini di SBMPTN kalian itu diperbolehkan memilih 2 universitas dengan 3 jurusan yang berbeda. Jadi kamu bebas pilih 2 universitas dimanapun itu berada dan 2 jurusan. Dan kalian juga boleh pilih satu universitas aja. Tapi aku di sini pilih 2 universitas dan 3 jurusan yang berbeda. Terus ada lokasi ujian. Lokasi ujian ini akan tahu di mana kalian tempat kalian ujian SBMPTN setelah kalian selesai isi formulir yang ada. Nanti baru akan kelihatan kalian tuh ujian di mana. Kalau aku itu di ujiannya itu di SMA Negeri 6. Itu lumayan jauh sih dari rumah, sekitar 10-15 km. Dan tempat yang baru dan pengalaman yang baru aku ujian di sana. Dan aku kasih tahu kalian juga waktu ujian jangan lupa kartu ini untuk dibawa. Terus mungkin kalau yang lulusan tahun kemarin kalian boleh bawa ijazah kalian buat
sebagai perlengkapan yang harus dibawa. Juga jangan lupa bawa pensil 2B, itu pastinya kalian harus bawa, dan papan ujian. Siapa tahu di tempat kalian ujian nanti mejanya nggak rata atau ada bolong-bolong, jadi boleh antisipasi dengan papan ujian gitu. Jadi buat kalian di angkatan 2020 ini bukan boleh prepare yang terbaik untuk ujian SBMPTN, walaupun sekarang masih ada bimbang-bimbang antara ada atau enggak ada ujian SBM, tapi tetap kalian harus preparekan ini biar nanti kalau misalkan memang butuh-butuh di tahun ini ada SBMPTN, kalian udah siap buat ikut tes SBMPTN 2020. Nah, setelah aku tadi jelasin tentang proses aku dari mulai daftar sampai aku ujian SBMPTN, sekarang yang ditunggu-tunggu yaitu pengumuman SBMPTN. Nah, jangka waktu pengumuman ini sih cukup lama, hampir 1 bulan lebih, dari mulai aku itu ujian sampai pengumuman. Nah, pengumuman di waktu aku itu bulan Juli 2018. Bayangin, waktu Hamin pengumuman itu aku sangat deg-degan, terus penasaran hasilnya gimana, terus kayak aduh keterima nggak ya, tapi untungnya di situ waktu aku cek sempat trouble sih, karena mungkin banyak sekali yang buka webnya itu, jadi cepat 1 jam itu trouble, jadi aku waktu mau cek itu belum bisa. Tapi pas aku udah cek, yang keluar itu sangat gimana ya, mengharukan, karena kan boleh lihat di sini, selamat Anda dinyatakan lulus seleksi SBMPTN di PTN, kan gue tahu di Universitas Samratulangi dengan jurusan atau prodi ekonomi pembangunan. Jadi sangat oh my god, betulan ini aku lolos. Dan itu memang betul sih, itu aku lolos. Pas aku cek di web di Unsratnya sendiri, lihat di pengumuman SBMPTN, itu nama aku juga keluar, Rizky Nurfifa, di jurusan prodi ekonomi pembangunan. Nah, kalian boleh lihat ini lagi. Jangan kepengen ya, semoga yang lihat video ini kalian bisa lolos SBMPTN, amin. Nah, setelah pengumuman itu, 2 minggu dari pengumuman itu aku lakukan daftaran ulang. Informasi juga buat kalian yang pengen masuk Nusrat, waktu daftaran ulang itu kalian harus bawa beberapa berkas sebagai persyaratan buat daftar ulang, yaitu udah pasti itu ada kartu SBMPTN. Terus buat kalian yang lulus di tahun 2020 terus langsung daftar SBM, kan pasti ijazah kalian belum keluar nih, kalian harus bawa itu surat keterangan lulus, terus juga fotokopi rapot jangan lupa, terus kayak kakak akte itu juga jangan lupa, dan juga itu map, terus juga ada fotonya itu. Yang aku tahu kalau jurusan sosum itu biasa backgroundnya warnanya biru, terus kalau yang saintek itu warnanya merah. Itu latar belakang fotonya buat kalian bawa waktu pendaftar ulang. Nah, fotonya itu biasanya ukurannya itu 3x4 sama 2x3, itu yang kalian harus bawa. Nah, selanjutnya setelah ada daftar ulang ini, agak 2 minggu itu setelah berkas kalian lengkap. Nah, waktu daftar ulang ini nanti tempatnya itu biasanya kalau di Unsrat itu di Poliklinik Unsrat, dekat dengan auditoriumnya Unsrat dan juga lapangannya Unsrat. Kalau bisa saran dari aku itu, kalau kalian mau daftar ulang, pastiin H-1 kalian udah tahu tempatnya. Jadi waktu kalian datang di hari hanya daftar ulang, kalian udah tahu tempatnya. Jadi kalian gak usah bingung-bingung cari. Karena kalau misalkan kalian bingung-bingung cari, terus kalian itu mungkin akan terlambat waktu daftar ulang, karena waktu daftar ulang itu pasti yang daftar dari SBMPTN yang lolos itu banyak banget, dan mungkin disitu prosesnya akan lama. Nah, kecuali kalau misalkan kalian daftar lebih pagi dan udah tahu tempatnya. Kalau kalian daftar berangkat lebih pagi, pasti nggak lama kok, ngurusnya paling cuma 2 jam. Tapi kalau kalian mau berangkat siang atau nggak kelar makan siang gitu, pasti kalian akan selesai jam 4. Karena kenapa aku bilang jam 4, karena kalian itu akan antri, dan antrinya itu bukan cuma puluhan tapi bisa sampai ribuan orang, karena yang terima juga kan banyak kan di Unsrat SBMPTN. Jadi itu tips dari aku buat kalian tuh harus berangkat. Dan biasanya itu kelar dari
daftar ulang 2 minggu atau 1 minggu setelah itu akan ada masa dimana kayak pembekalan sebelum PK2MB. Kalau dari aku kan di jurusan ekonomi dan bisnis, jadi waktu aku pembekalan PK2MB itu nanti pembekalan kalian akan dikasih tahu apa-apa yang diperlukan saat PK2MB, mulai dari perlengkapan warna baju, terus kuciran rambut yang harus dibikin di setiap hari PK2MB, terus juga mungkin bikin topi, juga kos kaki dan lain sebagainya. Dan biasanya juga dari kakak-kakak panitia PK2MB itu mereka akan bagiin kayak t-shirt, kayak berupa baju khusus kayak dari fakultas, terus ada mungkin juga bag atau tas, terus juga ada ada kayak name tag juga mereka akan kasih. Dan kalian juga jangan lupa bawa uang waktu pembekalan itu. Nah, uangnya itu sekitar bawa aja 200.000 lah, karena 200.000 itu bukan mau kayak kasih bayar atau gimana, tapi itu buat kalian bayar baju dan tas yang nanti akan dikasih dari panitia PK2MB. Nah, kalian boleh lihat, aku punya beberapa foto kenangan waktu PK2MB ini, kalian boleh lihat. Nah, ini foto kenangan aku waktu PK2MB. Nah, kalian boleh lihat itu aku yang pakai topi, Masya Allah masih jelek sekali. Dan memang dari fakultas itu kan warnanya abu-abu, jadi t-shirt kami itu waktu itu memang abu-abu, sampai tahun sekarang pun juga masih abu-abu. Salah satu teman-teman aku, mereka semua itu dari Manado. Jarang sekali sih yang dari luar, cuman aku kayaknya di foto ini yang dari Manado. Nah, foto selanjutnya ini itu sama panitia, ini juga sama panitia Kak Tessa dari Ekonomi Pembangunan, dan ini siapa nggak tahu, aku lupa. Nah, ini salah satu keseruan aku waktu aku PK2MB 2018 di Unsrat. Nah, di video selanjutnya aku akan membahas tentang perjalanan aku sampai bisa dapat bidik misi. Jadi, buat kalian yang pengen dapat beasiswa bidik misi, tunggu video aku selanjutnya, oke? Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen. Dadah!